Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan aku Arif dan kali ini guys, kita akan lanjut lagi untuk ngebahas soal-soal SK dan kali ini kita akan ngebahas kupas tuntas soal-soal mengenai pengamalan Pancasila untuk penerimaan CPNS tahun 2021 ya. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita ke informasinya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik juga tombol lonceng ada di sampingnya biar nanti kalian dapat notifikasi kalau aku udah upload video-video terbaru. Share juga videoku ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga untuk follow aku Instagramku di @muhammadarifm. Sebelum kita lanjut, buat teman-teman semua, aku pengen rekomendasikan buku yang nantinya akan dapat free mentoring dengan mentor profesional dan kalian yang udah beli buku bakal di-invite di grup khusus untuk belajar bareng yang mana nanti kalian bakal dibimbing langsung oleh mentor profesional. Sekarang kalian order aja, aku udah cantumkan linknya di bawah. Atau kalian bisa cari juga tokonya di Shopee di toko Idola CPNS. Buku SKB Perawat dan SKB Kesehatan Umum juga sudah tersedia. Teman-teman silakan aja order di Idola CPNS, link ada pada deskripsi video. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke latihan soalnya. Seperti biasa teman-teman silakan dikerjakan terlebih dahulu. Jumlah soalnya ada 5 dan waktu untuk mengerjakan ada 5 menit ya. Kita langsung aja ke soal yang pertama, ini dia. Itu dia 5 soalnya, kita langsung aja ngebahas dari soal yang pertama. Paham radikalisme dinilai menjadi ancaman yang serius bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Deputi 5 Kepala Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramodawardhani mengakui kasus radikalisme di Indonesia mulai meningkat sejak 10 tahun terakhir. Ia mengkonfirmasi dalam 10 tahun terakhir radikalisme tidak hanya muncul di institusi pemerintahan, namun juga di masyarakat termasuk di lini pendidikan. Gerakan radikalisme yang mengatasnamakan suatu kelompok tertentu adalah bentuk dan pelanggaran dari sila keberapa? Ya, apakah pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima? Pada soal ini, ya teman-teman, kita mesti tahu konteks soalnya ya. Nah, ketika dia berbicara soal konteks radikalisme dengan mengatasnamakan suatu kelompok, nah ini udah mengarah ke apa ya? Mengancam keberlangsungan suatu negara. Nah, ini pasti udah masuk ke sila ketiga. Jadi kalau misalnya ada soal mengenai radikalisme yang itu sudah mengarah ke membentuk kelompok ya dan mengancam eksistensi negara, maka itu sudah pasti ya itu sudah tidak sesuai dengan pengamalan ataupun pelanggaran dari sila ketiga Persatuan Indonesia. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang C, ketiga ya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Saat sedang belajar mempersiapkan diri untuk menghadapi penerimaan CPNS 2021, Susi dikejutkan oleh berita yang ia terima di sosmednya. Susi mendapatkan broadcast di grup WA bahwa muncul virus varian baru hasil mutasi dari COVID-19. Virus ini dikatakan lebih berbahaya daripada COVID-19 dan dapat dengan cepat menyebar. Susi seketika merasa panik dan ingin segera membagikan berita ini kepada grup WA-nya yang lain. Namun ia mengurungkan niatnya. Ia harus memastikan terlebih dahulu apakah berita ini benar atau tidak. Belakangan diketahui bahwa berita itu hanyalah berita hoax yang disebarkan untuk membuat kepanikan di masyarakat. Sikap Susi mencerminkan pengamalan sila ke A bintang, B rantai, C pohon beringin, D kepala banteng, atau yang E padi dan kapas. Jawabannya adalah yang C ya, pohon beringin atau sila ketiga. Kalau kita baca sebenarnya di soal udah dijelaskan sih ya, kalau berita itu hanyalah berita hoax yang disebarkan untuk membuat kepanikan di masyarakat. Nah, hal-hal seperti ini itu udah mengancam persatuan kan. Maka jelas ini melanggar ataupun perbuatan Susi ini dia sudah menjaga dari pengamalan sila dari sila ketiga ataupun yang dilambangkan dengan pohon beringin. Ya, jadi jawabannya adalah yang C. Soal ketiga, kasus positif wabah COVID-19 semakin bertambah. Hal ini membuat Lesti merasa khawatir akan nasib suaminya yang bekerja sebagai satpam di salah satu perusahaan makanan. Selain takut suami tertular COVID, Lesti juga khawatir jika suatu saat suaminya akan di-PHK apabila kondisi keuangan perusahaan yang ditempati suaminya bekerja terus menurun. Belum lagi Lesti harus tetap membayarkan uang sekolah anaknya yang harus tetap dibayarkan dan membelikan paket kuota agar anaknya bisa menjalankan sekolah online.
Saat sedang merasa nasibnya sedang malang, tiba-tiba datang ibu tua yang meminta-minta kepada Lesti sambil menggendong anak. Lesti pun tersadar dari lamunannya. Tanpa berpikir panjang, Lesti langsung memberikan uang kepada ibu tersebut. Sikap Lesti menggambarkan pengamalan sila keberapa? Apakah pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima? Jawabannya adalah yang B ya, sila kedua. Nah, pada salah satu butir pengamalan Pancasila, ya sila kedua terutama, butir pengamalan dari Pancasila setelah kedua pada butir ataupun poin keempat itu adalah mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepalira. Kemudian juga yang pada poin ketujuh gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Jadi sikap si Lesti tadi yang memberi meskipun sedang kesulitan ya itu mencerminkan pengamalan dari sila kedua ini ya. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang B sila kedua. Selain rekomendasi buku buat teman-teman sekarang yang lagi nyari nih paket-paket tryout yang sudah sesuai dengan CATBKN, aku juga bisa rekomendasikan teman-teman untuk daftar di sini jadi cpns.com. Karena di sini paket soalnya udah banyak banget dan teman-teman juga nanti ini udah 110 soal dan waktunya juga udah ada 100 menit di mana teman-teman nanti udah bisa mulai membiasakan diri untuk mengerjakan soal dengan menggunakan waktu. Buat teman-teman yang pengen daftar di jadi cpns.com, kalian bisa langsung daftar aja pada link yang ada di deskripsi video ini juga ya. Kita lanjut ke soal yang keempat. Di kampung Pak Adi terjadi sebuah kehebohan di mana salah satu rumah milik warga diserang oleh orang yang tidak dikenal. Warga meyakini bahwa pelakunya adalah salah satu preman kampung yang terkenal sering meneror warga dengan tujuan agar warga merasa tidak tenang dan mau menjual tanah mereka untuk dijadikan lahan bisnis. Saat didatangi oleh warga, preman tersebut mengelak dan mengatakan akan menuntut balas warga karena sudah menuduhnya. Sementara itu, Romi salah satu warga memiliki bukti rekaman CCTV yang memperlihatkan kejadian yang sebenarnya. Agar tidak ikut terlibat dalam masalah itu, Romi diam saja dan memilih untuk menghapus rekaman CCTV tersebut. Ia takut akan menjadi sasaran target kekerasan preman apabila ia ikut campur. Tindakan Romi tidak mencerminkan pengamalan dari sila keberapa. Apakah yang pertama, kedua, ketiga, keempat, atau yang kelima? Jawabannya adalah yang B ya, sila kedua. Kenapa? Karena kita mesti tahu dan kita mesti ngebaca situasi di soal ini. Itu dijelaskan kalau Romi itu sebenarnya tahu kebenaran tapi dia takut untuk mengungkap kebenaran. Ya, nah ini juga ada di poin butir pengamalan Pancasila yaitu sila kedua. Kalau kita ngelihat ya, butir pengamalan sila dari sila kedua pada poin ke-8 itu dijelaskan ya, salah satu butirnya itu adalah berani membela kebenaran dan keadilan. Jadi sikap Romi tadi yang tidak mau berani untuk membela kebenaran dan keadilan itu sudah bertentangan dengan pengamalan sila kedua ya, yaitu pada poin ke-8. Orang yang mengusulkan pertama kali agar Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan bangsa adalah apakah A. Insinyur Soekarno, B. Muhammad Hatta, C. Muhammad Yamin, D. Mpu Tantular, atau yang E. Hos Cokroaminoto? Jawabannya adalah yang C. Muhammad Yamin ya. Pembahasannya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini diusulkan pertama kali oleh Muhammad Yamin pada sidang BPU PKI pertama. Kemudian Insinyur Soekarno juga mengusulkan semboyan ini saat merancang lambang negara Indonesia yakni burung Garuda Pancasila. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang C. Muhammad Yamin. Oke teman-teman, jadi itu dia video pembahasan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan lanjut lagi untuk belajar materi-materi sekali lainnya pada video mendatang. Terima kasih sudah menyaksikan. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye-bye. Selamat belajar ya guys.